menjadikan fikih peradaban ini sebagai term atau pembahasan. Pak Bror, ini tetap tersambung ya? Iya, tersambung. Oke. Sampai beberapa kali saya hadir langsung dalam serial diskusi tentang fikih peradaban ini, sehingga pada waktu itu saya berkesempatan untuk bertanya langsung kepada salah satu pemateri yang pada kesempatan itu merupakan guru saya sendiri. Beliau adalah Dr. Abdul Ghafur Maimun. Saya bertanya tentang apa sih definisi yang konkret yang bisa dijadikan sebagai takrif akademik untuk kemudian menjelaskan tentang fikih peradaban ini kepada insan akademika. Pada waktu itu beliau tepatnya pertemuannya di Blok Agung Banyuwangi ya pada waktu itu. Beliau menjawab bahwa sementara ini diskursus tentang fikih peradaban ini tidak pernah serius dibahas untuk kemudian betul-betul ada keseragaman secara definitif, sehingga arahan dari PB pada waktu itu daunnya beliau hanya yang penting dibahas dulu, perihal jadi dan tidak jadinya nanti kembali lagi. Nah, semenjak dari pertemuan itu saya tambah semangat untuk mempelajarinya. Jadi sebenarnya buku ini saya tulis dari ketidakpahaman saya tentang suatu esensi dari diskursus tentang fikih peradaban itu. Hingga saya coba dengan menggunakan beberapa dokumen media ya yang ada di YouTube, mendengarkan satu demi satu pertemuan, dan akhirnya kesimpulan saya ya memang betul fikih peradaban itu ibarat bola liar yang kemudian bisa dibawa ke sana dan kemari, dan dominannya pada waktu itu diarahkan kepada tentang fikih siasah dominannya, sehingga beberapa topiknya mungkin lebih cenderung ke pembicaraan tentang relasi tentang muslim dan non muslim, relasi tentang negara, dan beberapa fenomena yang kemudian terkait dengan isu-isu kontemporer hari ini. Oke, itu pengantar saya tentang fikih hadroh ini. Selanjutnya saya coba menganeksasi ya untuk memahami betul harus berangkat dari mana ketika waktu itu saya harus menyajikan tentang fikih peradaban ini. Ini di slide mungkin bisa teman-teman lihat. Di atas itu ada, ini sebelum kemudian waktu itu saya merumuskan tentang definisi ya, berdasarkan apa yang kemudian bisa kita telaah dari beberapa sumber. Saya melihatnya dari aspek bahwa pertama Islam dan syariat Islam itu sendiri adalah sholihun likulli zamanin wa makan. Islam itu syariat dalam konteks ini adalah fikih dipandang atau kemudian menjadi jargon yang bahwa al-Islam atau dan hukum-hukumnya itu sholihun fi kulli zamanin wa makan, akan selalu relevan untuk segala bentuk realitas zaman dan kondisi dan situasi. Itu yang kemudian saya coba terjemahkan dalam beberapa ide dalam tulisan ini. Sehingga dari ide, dari pandangan ini, kemudian saya coba melihat di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran yang kemudian dari situ bisa kita telaah lebih dalam bahwa di manakah kemudian letak al-Islam sholihun fi kulli zamanin wa makan itu. Apakah kemudian kita hanya mengadopsi dari apa yang kemudian ditinggalkan oleh realita masa lalu dan kemudian hari ini itu harus diterima sebagai sesuatu yang sudah matang untuk kita
adaptasikan dalam realita kehidupan. Sehingga saya melakukan pelacakan dalam beberapa ayat itu mengenai term tentang fikih. Sehingga ayat yang paling representatif kemudian membicarakan tentang fikih itu dalam Al-Quran itu setidaknya bisa teman-teman rujuk di kitab apa itu Jam'ul Mufahras fi Al-Fadil Quran. Itu setidak-tidaknya diulangi sebanyak 20 kali. Dan dari 20 itu yang paling menginspirasi bagi saya di dalam melakukan penyusunan buku fikih peradaban ini, saya menarik untuk kemudian melihat lebih dalam tentang muatan dari ayat dalam surah At-Taubah yang berbunyi falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din ila akhir ayat. Menarik kemudian untuk saya garis bawahi di sini konteks ayat yang spesifik kemudian berbicara liyatafaqahu fid din. Di sana menggunakan redaksi berupa sigat fi'il mudhari' yang mana kita ketahui fi'il mudhari' itu mempunyai zaman hal dan mustaqbal ya. Apa yang kemudian terjadi hari ini dan yang akan mendatang. Jadi dari situ saya mencoba menelusuri kembali bahwa sebenarnya relativisme di dalam Islam itu sendiri sangat mempunyai argumentasi filosofis ya. Sehingga saya mencoba melihat beberapa catatan dari ulama-ulama mutakhirin. Saya temukan di kitabnya Sayyid Muhammad ibn Alawil Malik al-Hasani dalam Syariatullah al-Khalidah. Di sana beliau mengutip salah satu pandangan dari ulama sebelumnya, di mana memberikan catatan penting yang menurut saya patut untuk saya sampaikan dalam serial ini, di mana beliau menyampaikan bahwa innalil Qur'ani nuzulan wa tanzilan. Bahwa Al-Quran itu mempunyai dua dimensi yang dimensi itu saling berkaitan. Dari dimensi nuzul, bagaimana Al-Quran itu diturunkan, dan tanzil. Nah, titik tekannya adalah di sini beliau melanjutkan kutipannya, amman nuzulu faqad tamma bimautihi alaihi salatu wassalam. Dari sisi Al-Quran itu diturunkan sebagai wahyu, itu telah sempurna semenjak wafatnya Nabi. Sehingga ada ayat di sana juga yang berbunyi tentang di surah Al-Baqarah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu alaikum al-islam dina ila akhirih. Kemudian wa ammat tanzil alal waqi' wastimbatil ahkam falam yazal ila akhirid dahr. Sedangkan proses tanzil itu bagaimana kemudian kontemplasi dan kita abna'uz zaman itu kemudian memahami tentang esensi dan apa yang kemudian dimaksudkan oleh Al-Quran itu tidak akan berakhir sampai akhir zaman. Sehingga dari beberapa hal ini kemudian saya mencatat satu novelty ya, bahwa di dalam beberapa literatur yang kemudian kita kaji dan mungkin bahkan menjadi rujukan muktabar di dalam Bahsul Masail di NU semisal, diakui atau tidak, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, memang ada memang ada disparitas sosiologis antara realita masa lalu dengan realitas hari ini. Sedangkan dalam konteks ini kemudian kita akan berpikir atau menganalisisnya, bahwa ulama dulu menulis suatu pandangan tentang realita yang ada pada waktu itu berdasarkan apa yang menjadi keadaan pada waktu itu. Terus bagaimana kemudian dengan realita yang kemudian kita hadapi hari ini, dengan kemudian tetap mengadopsi secara keseluruhan semisal terhadap apa yang kemudian legasi-legasi yang ditinggalkan oleh para ulama masa lalu. Nah,
Jadi disparitas sosiologis ini kemudian di akhir-akhir, contohnya mungkin di Ilamul Muwaqqi'innya siapa itu? Ilamul Muwaqqi'in pengarangnya siapa itu, Mas Abdul? Ibnu Qayyim al-Jauzi ya. Kurang lebih kemudian beliau merumuskan suatu kaidah bahwa taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkina wal ahwal. Bahwa perubahan hukum, dimensi hukum setidak-tidaknya dipengaruhi oleh perubahan azminah, amkina wal ahwal. Nah, saya mencatat di bagian ini berarti memang disparitas sosiologis itu memang kemudian berpotensi dan sangat berpengaruh terhadap concern dari pemikiran-pemikiran tentang hukum Islam itu sendiri. Nah, oke. Itu yang kemudian menjadi renungan-renungan saya pada waktu itu, sehingga saya melakukan kerja-kerja kecil untuk menulis tentang fikih hadoroh ini atau fikih peradaban ini. Yang pada waktu itu catatan saya, bedanya fikih hadoroh dengan legasi PBNU sebelumnya tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara itu kalau kita pahami risetnya itu sangat masif dan kontribusi para akademikanya itu luar biasa, sehingga menjadi suatu diskursus yang matang ya pada waktu itu dan sangat menarik lah. Dalam pengembangannya itu sangat menarik. Berbeda dengan fikih peradaban ini semacam menjadi suatu isu temporal yang kemudian setelah selesai ya ditinggalkan dan tidak ada yang kemudian betul-betul ini menjadi diskursus baru yang kemudian relevan lah untuk dijadikan semacam term kajian. Oke, setelah itu mungkin saya akan sedikit mendefinisikan tentang fikih hadharah itu. Masih tentang disparitas sosiologis tadi, saya mencatat sebenarnya teman-teman ulama mendefinisikan fikih itu sebenarnya juga berbeda ya antara satu masa dengan masa setelahnya. Contohnya di sini saya coba cantumkan definisi tentang fikih yang kemudian disampaikan oleh Abu Hanifah. Beliau itu mendefinisikan tentang fikih itu sebagai ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Mengerti tentang apa yang menjadi kewajiban seseorang dan apa yang menjadi tanggung jawab. Apa yang harus dia dapatkan dan apa yang harus dia berikan dan seterusnya. Itu yang kemudian hemat saya kalau tidak salah yang kemudian definisi ini yang disebut dengan definisi tentang fikih akbar gitu. Berbeda dengan Imam Syafi'i di dalam mendefinisikan fikih ini, beliau seperti yang lumrah kita ketahui bahwa fikih al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillati tafsiliyah ila akhirih. Ilmu yang kemudian menjelaskan atau mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya implementatif, yang kemudian itu diambil dari dalil-dalil tafsil melalui proses metodologi usul fikih dan seterusnya. Kemudian hadharah itu saya tadi sempat mendengar ya cuplikan waktu teman-teman mungkin belum hadir ke room ini, apa yang dikatakan oleh Gus Ulil waktu memberikan presentasi tentang fikih peradaban itu kan mengadopsi pemikiran atau peninggalan-peninggalan gagasannya Ibnu Khaldun tentang hadharah. Hadharah itu hemat saya memahami akumulasi dari peninggalan yang kemudian itu tidak hanya bersifat material, juga material tentang peradaban manusia yang hidup pada masanya. Sehingga dalam definisi yang kemudian saya telah dan saya usung di dalam fikih peradaban ini, saya mendefinisikan fikih peradaban itu setidak-tidaknya adalah pemahaman mendalam tentang dialog hukum fikih dengan realita keadaan global tentang esensi dan maksud hukum Islam dalam mewujudkan peradaban secara kolektif, akomodatif, dan integratif. Itu yang kemudian definisi yang kemudian saya tulis sebagai hasil dari beberapa
telaah yang saya lakukan. Dan mungkin next dulu kita lanjut kepada bentar. Tidak terlihat soalnya. Disparitas sosiologis fikih hadarah. Nah, di sini saya dalam catatan saya menyebutkan beberapa hasil dari pemikirannya Kiai Sahal Mahfud ya dalam fikih sosialnya, di mana beberapa hal ini beliau jadikan rekomendasi melalui lembaga yang mungkin beliau pimpin pada waktu itu, Robitoh Ma'had Islamiyah. Beliau menyikapi disparitas sosiologis itu merekomendasikan 5 hal pokok yang perlu menjadi perhatian bersama ya, dan perlu menjadi disikapi bersama ya. Bahwa menurut beliau dalam fikih sosialnya perlu adanya interpretasi ulang terhadap teks-teks fikih sebagai upaya mengkontekstualisasikan dan mentransmisikan pemahaman fikih klasik yang disusun berdasarkan keadaan sosial mu'allif, para pengarangnya terhadap konteks realita keadaan baru fikih hari ini. Ini yang kemudian beliau rekomendasikan ya melalui Robitoh Ma'had Islamiyah itu, di mana kajiannya kurang lebih dimulai 1988 sampai 1990 ya, tentang rekomendasi ini, mengkerucut terhadap rekomendasi ini, menyikapi mungkin cara kita melihat satu fenomena di dalam berbasul masail dan menyikapi tentang disparitas sosiologis yang mungkin beliau identifikasi dari realita masa lalu dan realita hari ini. Yang kedua, beliau juga merekomendasikan memberikan catatan penting bahwa merubah cara bermadhab dari konteks hari ini, dari pola bermadhab secara tekstual, madhab qauli, ya kan, kita biasanya basul masail itu mencari di kitab-kitab mu'tabarah, tidak ada, yaitu yang kemudian dijadikan dasar untuk menyikapi suatu fenomena tertentu, misal waqi'iyah tertentu, dan menuju pola bermadhab secara metodologis atau bermadhab secara manhaji. Nah, ini mungkin tantangan kita ke depan di sini teman-teman, karena kapasitas intelektual dan seterusnya amat berbeda ya dengan kapasitas para ulama terdahulu, sehingga di bagian ini mungkin ada dimensi sifat ewuh pekewuh ya dalam kemudian untuk memproduksi pandangan yang berbeda dengan kitab-kitab yang mu'tabarah. Karena bermadhab secara manhaji ini sangat rumit dan mungkin membutuhkan perhatian khusus dan waktu penuh di dalam mengaktualisasikannya. Selanjutnya beliau juga memberikan rekomendasi dan catatan penting dalam fikih sosial itu melakukan verifikasi mendasar terhadap ajaran pokok dan cabang antara sesuatu yang bersifat usuli dan furu'i di dalam syariah itu sendiri. Mana sesuatu yang sifatnya stagnan dan mana sifatnya yang dinamis, berubah dan seterusnya. Yang keempat, beliau juga merekomendasikan tentang fikih dihadirkan di tengah-tengah masyarakat itu sebagai etika sosial, bukannya sebagai hukum positif yang kemudian mungkin diadaptasikan dalam hukum-hukum kenegaraan. Jadi semacam menjadi nilai etik di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa fikih itu bukan kemudian hanya sebatas hukum, tapi juga memuat dimensi moral. Dan yang terakhir, catatan dari beliau, pengenalan dan penguatan metodologi pemikiran filosofis di dalam menyikapi masalah-masalah budaya dan sosial. Hal ini yang kemudian kita cermati, ini sangat minim ya, sangat minim di tengah-tengah
para warga pesantren berpikir secara filosofis di dalam melihat suatu realita yang kemudian dicoba untuk dilihat dari perspektif fikih misal. Sehingga hemat kami dari beberapa catatan beliau ini yang penting kemudian adanya reinterpretasi dan rekontekstualisasi diskursus fikih. Oke, next ini cuman ada 5 slide. Karena sebenarnya saya mengikuti syarat ini untuk beristifadah kepada beliau-beliau ini, terutama kepada senior saya, Ustadz Abdurrahman Maksid. Saya lanjut secara ringkas di dalam buku yang saya tulis itu ada satu topik tentang sumber diskursus fikih hadharah. Tentu sumber diskursus dari fikih hadharah ini tetap memposisikan Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum lainnya sebagai fundamennya. Makanya di sini kami catat bahwa Al-Quran dan hadis sebagai sumber filosofis ontologis dari fikih peradaban. Sehingga bagaimana kontemplasi kita terhadap Al-Quran melalui menalar dari beberapa tafsir, menalar dari beberapa pandangan ulama di dalam memberikan catatan-catatan seputar ayat-ayat terkait yang kemudian kita kaji dan seterusnya. Tapi penalaran kita bukan hanya kemudian taklidi ya, tapi juga berpikir tentang sesuatu yang filosofis. Terus sumber diskursus fikih hadharah ini dari aspek metodologi ya tetap memposisikan usul fikih itu sebagai metodologi fikih hadharah. Meskipun dalam realita diskursus hari ini dulu mungkin usul fikih itu bukan mungkin, memang usul fikih dan maqasidus syariah itu menjadi satu kesatuannya. Sehingga semenjak beberapa dekade setelahnya menjadi maqasidus syariah menjadi diskursus yang mandiri, menjadi nomenklatur keilmuan yang mandiri. Ini kita bisa lihat dari hadis yang diceritakan dari Mu'adz bin Jabal ya, waktu itu saat beliau diutus ke Yaman, itu sangat familiar tentang pertanyaan Rasulullah ketika kau melihat suatu permasalahan, kemudian bagaimana cara kamu menjawab masalah itu, dilihat dari Al-Quran, dilihat dari hadis. Ketika tidak ada di keduanya, maka saya akan berijtihad. Qala ajtahidu ra'yi wala alau. Saya akan berijtihad menggunakan kemampuan saya dan tidak melebih-lebihkan dari apa yang kemudian menjadi kemampuan. Ini saya dalam perenungan saya berarti menjadi suatu yang urgent untuk para pegiat diskursus keislaman itu memahami tentang usul fikih sebagai metodologi untuk merepresentasikan dan mengaplikasikan beberapa catatan yang disampaikan oleh Ishal Mahfud tadi, untuk beralih dari bermadhab secara qauli berpindah kepada bermadhab secara manhaj, menggunakan metodologi. Terus fikih dan kaidah fikih ini sebagai epistemologi fikih hadharah. Mungkin kita tidak bisa menafikan dan kita tidak dalam konteks menghakimi bahwa fikih yang ada di masa lalu itu tidak relevan dan seterusnya. Kita akan tetap memposisikannya dalam konteks pemikiran dan pengaktualisasian dari beberapa pemikiran yang telah ditinggalkan oleh para ulama salafun saleh. Tapi kita tetap mempunyai pertanggungjawaban untuk tetap menjadikan kitab-kitab muktabar itu relevan dengan keadaan hari ini. Karena hemat saya tidak relevan itu karena mungkin kita dalam memahaminya hanya cukup terhadap apa yang kita pahami secara tekstual.
terhadap pentadbikan secara kontekstual dan seterusnya mungkin kita sudah males lah. Intinya ada kaul yang seperti ini, udah kita ikuti. Nah, mungkin itu. Makanya kita harus memposisikan fikih dan kaidah fikih dan beberapa infrastruktur penunjangnya sebagai sumber epistemologi. Bagaimana dengan demikian kemudian fikih itu bisa kita hidupkan dan bisa kita aktualisasikan dalam beberapa kajian yang mungkin kita lakukan. Yang terakhir, sumber dari diskursus fikih peradaban itu atau fikih hadaroh yang kemudian saya tulis itu Maqasidus Syariah sebagai sumber aksiologis dari fikih peradaban. Maksudnya bagaimana? Maqasidus Syariah ini setidak-tidaknya akan merubah pola berpikir kita yang terlalu kaku dan terlalu tekstual dengan memahami tujuan-tujuan syariat. Sehingga saya mengutip salah satu, tapi sumbernya di sini saya tidak cantumkan ya, satu pandangan ulama yang concern di diskursus Maqasidus Syariah ini. Beliau mengatakan wal mutadayyinu bila maqasidin mutadayyinun bila ruhin. Orang yang pegiat agama yang tidak memahami maksud dari keberagamaannya, dia adalah beragama dengan tanpa ruh, tanpa esensi. Wa du'atu ilal Islam bila maqasid hum ashabu dakwah bila ruhin. Orang yang mendakwakan Islam, yang mengajarkan Islam tanpa memahami maqasidus syariah itu, mereka adalah ashabu dakwah bila ruhin. Mereka yang mengajarkan dan mendakwakan Islam itu tanpa mengerti esensial ruh dari apa yang didakwah. Oke, next, ini slide yang terakhir tentang fikih hadaroh dalam pendekatan studi Islam interdisipliner. Karena di buku saya itu sebenarnya di dalam proses penyusunannya saya tidak hanya kemudian menggunakan perspektif ketimuran ya, tapi juga beberapa hal yang kemudian relevan untuk diadaptasikan dan kemudian dijadikan sebagai entah itu bisa analisis dan seterusnya kita manfaatkan tentang paradigma-paradigma kebaratan juga, tapi tetap dengan pendekatan yang hemat kami apa itu tetap melakukan verifikasi menggunakan pola-pola ketimuran, paradigma-paradigma ketimuran, yaitu dalam konteks ini paradigma-paradigmanya para ulama salafun saleh. Saya berpikir kayak gini, di Al-Quran itu tepatnya di surah Ar-Rahman mungkin ada ayat yang berbunyi marajal bahraini yaltaqiyan. Itu saya coba cek di beberapa tafsir itu ulama menafsirkan ini akan bertemu dua mata air di lautan, dua dimensi mata air saling bertemu. Itu ulama itu melihat itu Bahrul Rum Bahraini itu disebutkan oleh ulama itu Bahrul Rum dan Bahrul Faris wal Yaman. Saya mencoba melihat dari dimensi geografinya ya. Mungkin saya nggak begitu paham juga. Bahrul Rum dan Bahrul Faris dan Yaman itu representasi dari dua paradigma antara barat dan timur. Gitu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ay la yahtalitani wa la yataghayyirani wa la yanbaghi ahaduhuma ala sahibihi. Keduanya bertemu tapi tidak saling mempengaruhi, tidak saling yakhtalit, tidak saling dan tidak yataghayyar. Nah, itu masih renungan yang mentah ya, masih belum betul-betul saya dalami lagi. Bagaimana kemudian melihat fikih peradaban ini dari ya, pendekatan sudut Islam interdisipliner. Ini sepertinya saya harus banyak mendapat referensi dan apa itu
masukan dari Pak Direktur Masnawi Institute ini, karena beliau atmosfer Jogja dan ya Anu dan apa ini Wali Songo ini sangat luar biasa lah tentang hal ini. uh, Mungkin di bagian ini tidak terlalu saya sampaikan karena saya pribadi dalam menyusunnya itu masih belum betul-betul kontemplasinya masih sangat minim ya. Pada waktu itu juga terkejar waktu dan seterusnya. Jadi hemat saya akan menjadi catatan penting untuk next time mengembangkan diskursus yang terlupakan ini. Terus ini seperti yang disampaikan oleh Mas Abror tadi, dari hal-hal yang saya lakukan dalam buku ini, saya coba betul-betul spesifikkan dan signifikankan kembali bagaimana cara kemudian itu tidak hanya menjadi semacam ide, tapi juga menjadi ide yang mempunyai pentas, menjadi pemikiran yang mendapatkan pentas. Jadi saya tulis dalam beberapa artikel, di antaranya yang disebutkan oleh Mas Abro tadi tentang rekonstruksi fikih siasah. Karena yang seperti saya sebutkan tadi, rupa-rupanya kecenderungan diskursus fikih peradaban yang disampaikan oleh PBNU itu arahnya kepada fikih siasah. Nah, dan kita lihat memang dalam bagian ini disparitas sosiologis itu sangat nyata tentang negara, konsep negara dan seterusnya. Saya coba tulis di Journal of Islamic Thought and Civilization punyanya Pakistan ya pada waktu itu. Dan alhamdulillah kemarin sudah terbit. Juga ini saya adaptasikan dalam jurnal yang saya terbitkan di Jurnal Istimbat, Jurnal Hukum Islam, yang menjelaskan tentang itu, tentang konflik of interest, pembangunan ekonomi dan apa itu tentang pembangunan ekonomi dan pelestarian ekologi. Dua hal ini kemudian yang saya adaptasikan dari apa yang saya pahami ketika menyusun fikih peradaban itu. Jauh sebelumnya buku ini masih belum rampung saya tulis. Saya juga menggunakan perspektif fikih hadorah itu dalam melihat fenomena kampanye LGBT di media sosial ya. Itu saya terbitkan di Jurnal At-Tahrir pada waktu itu. Awal-awal itu. Dan juga satu lagi tentang fikih peradaban ini dari perspektif geopolitik, saya presentasikan di IAIN Pontianak pada waktu itu, di Bapkis IAIN Pontianak. Dan alhamdulillah sudah terbit semua, dan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagaimana kemudian mengaplikasikan beberapa catatan dari Kiai Sahal Mahfud tadi dan apa yang kemudian saya pahami tentang fikih hadroh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman atas beberapa hal yang kemudian tidak jelas dan mungkin dalam pandangan teman-teman tidak tepat. Saya mohon tashih dan mohon koreksinya dalam sesi diskusi nanti. Dan waktu kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Khairul Rais atas pemaparannya yang sangat menarik. Saya kira tadi cukup komprehensif ya, dari landasan filosofisnya dari ontologis, epistemologis, aksiologis lengkap dengan dalil-dalil Quran. Kemudian ada dari perspektif antropologi, juga sosiologi, dan memang interdisipliner sekali ya ini. Ini menarik sekali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Abdurrahman Muksid untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Mas Khairul Rais. Padanya kan waktu saja ya, tempatnya masing-masing ya. Waktunya kami persilahkan. Monggo. Nggak keluar suaranya ya.
Oke, keluar suaranya sudah. Nah, ini Keluar. jelas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Direktur Masnawi Institute, yaitu eh, Al-Ustadz Dr. Kandidat Arisi Abror Zugroni SHMA, yang telah memberikan peluang untuk saya sehingga bisa juga belajar tentang fikih hadharah ini atau fikih peradaban. Nah, pertama, oh ya, dan juga kepada pemateri hari ini, yaitu Al-Ustadz Khairul Rois, yang mana beliau berdua, Ustadz Rois dan juga Ustadz Abror, sama-sama guru saya. Kenapa? Karena banyak ilmu-ilmu yang saya petik dari beliau berdua ini. Dan Ustadz Khairul Rais dulu memang sebagai junior, sebagai adik kelas, tapi juga sebagai kakak dari saya, dan saya adiknya. Oke, menanggapi tentang fikih peradaban ini, oh ya, pertama dulu saya disebut tadi sudah memetik buah. Saya kira saya memetik buah tetangga, bukan buah sendiri. Kenapa? Karena buah sendiri seharusnya mempelajari tentang hukum-hukum fikih, ya. Hukum-hukum fikih meneruskan tentang, ya mungkin salah satu pembahasannya ini, ya, tentang hukum-hukum fikih. Tetapi saya malah memetik buah tetangga, yaitu hukum positif yang harus saya pelajari sekarang. Oke. Maka dari itu saya sangat senang diajak untuk turut berdiskusi di Masnawi Institute. Kenapa? Karena merefresh dan juga terus belajar tentang keilmuan yang pernah saya pelajari kemarin-kemarinnya. Dan sekarang sangat jarang untuk belajar tentang membuka kitab pun sangat jarang, ya. Malah yang dibuka undang-undang. Oke. Yang saya akan tanggapi, sebenarnya tadi sudah sangat baik apa yang disampaikan oleh Ustadz Rois, ya, sudah sangat perfect lah pemaparannya, dan juga dalam umur yang relatif muda, beliau sudah membuat satu karya tulis ilmiah, yaitu berupa buku. Itu sungguh sangat luar biasa, ya. Apalagi beliaunya masih duduk di bangku kuliah S2, sudah menghasilkan. Yang pertama terkait fikih peradaban, tadi disebutkan di slide pertama, yaitu al-Islam sholihun likulli zaman wa makan. Oke. Saya coba berangkat dari sholihun likulli zaman wa makan. Saya kira ini suatu perkataan yang benar, ya, suatu perkataan yang benar dan didukung dengan teori-teori para tokoh-tokoh Islam. Apa itu salah satunya? Salah satunya itu dari Najmuddin At-Tufi. Saya pernah baca, meskipun beliau pernah mengatakan itu idza ta'aradal maslaha wan nusus quddiman nusus, ya, apabila ada apabila ada istilahnya perselisihan, ya, ya,
antara nas dan maslahah, maka yang diutamakan adalah maslahah. Dan dikucilkan seolah-olah nasnya dikucilkan, seolah-olah nasnya dibuang dan dipentingkan maslahahnya saja. Tetapi ketika membaca lebih dalam tidak seperti itu, ya. Ya, jadi Najmuddin At-Tufi itu menganggap ketika ada sesuatu nas yang bertentangan dengan maslahah, yang salah bukan nasnya. Apa? Yang salah adalah pemahaman orang terhadap nas tersebut. Penafsiran orang terhadap nas tersebut. Jadi tidak ada nas yang salah. Nas itu sama dengan maslahah. An-nasu huwal maslahah. Jadi nas itu maslahah. Maslahah itu apa? Maslahah itu nas. Jadi tidak ada nas itu yang bertolak belakang dengan maslahah. Ketika ada yang bertolak belakang, maka bukan nasnya yang bertolak belakang, tetapi pemahaman kita yang bertolak belakang, ya, dengan dengan nas itu sendiri, ya, yang seharusnya ditafsirkan sesuai dengan maslahah. Oke. Nah, itu yang menyebabkan Islam itu soleh likulli zaman wa makan. Karena kita ketahui Islam rujukannya ya pasti nas, dan nas itu soleh ya likulli zaman wa makan. Oke. Mengenai soleh likulli zaman wa makan, jadi nas itu ya, dan kita berbicara tentang fikih di sini, kenapa kok soleh likulli zaman wa makan, padahal fikih itu terbentuknya dulu pada zaman Nabi Muhammad. Nah, maka dijelaskan tadi oleh Ustadz Rois itu bahwasanya tagoyirul ahkam itu bitagoyiril amkinah wal ahwal wal azman, ya. Jadi fikih itu bisa berubah-ubah, ya. Fikih itu bisa berubah-ubah. Jadi al hukmu itu yaduru ma'illatiki wujudan wa adaman. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua hukum fikih itu tagoyur, ya. Jadi ada dua hukum fikih itu, ada hukum fikih yang bersifat sawabit, ada juga hukum fikih yang bersifat tagoyurat, ya. Jadi kalau hukum fikih yang bersifat sawabit itu dia la yadkhulu fihi ijtihad. Tidak ada ijtihad yang bisa masuk ke dalamnya. Mau diijtihadkan seperti apa di zaman sekarang, tetap hukum tersebut akan tetap demikian. Dan juga wala tuqbal tagoyurat, dan tidak bisa berubah-ubah. Seperti apa? Contohnya seperti sholat 5 waktu, kemudian kewajiban puasa, dan lain-lain. Oke. Nah, itu hukum sawabit yang mana itu tidak bisa tidak bisa berkembang, memang hukumnya tidak bisa berkembang. Jadi tetap sawabit itu. Nah, yang kedua ada hukum yang at-taghayyur, ya. Hukum at-taghayyur itu bisa yadkhulu fihi ijtihad wa tuqbalu taghayyurat. Jadi bisa dimasukkan ijtihad di situ. Itu yang disebut oleh pemateri tadi, yaitu taghayyurul ahkam. Yang taghayyurul al-ahkam itu bukan semuanya ahkam, tapi ahkam yang bersifat ahkam yang bersifat taghayyurat, yaitu di bidang muamalah. Jadi kalau di bidang ibadah, ubudiyah, itu sangat sukar sekali untuk merubahnya. Tapi kalau di bidang muamalah, ya, itu memang berubah-ubah, karena al-aslu itu fil muamalah al-ibahah, tayaddul dalil ala takrimihi. Jadi semuanya boleh, semuanya boleh. Kenapa? Karena memang pada dasarnya, ya, karena memang pada dasarnya dibolehkan semua. Maka dari itu di kemudian hari itu bisa taghayyur, bisa menjadi tidak boleh dengan sebab tertentu, yaitu ilat-ilat yang masuk terhadap muamalah tersebut. Oke. Itu yang saya dapatkan dari pemateri tadi. Nah, kemudian dalam materi yang tadi juga disebutkan bahwasanya fikih peradaban ini itu fokusnya itu pada fikih siasah. Oke. Masalah kenegaraan, ada juga hukum, ya. Jadi negara itu juga punya hukum, yaitu hukum positif. Nah, bagaimana letak hukum positif terhadap hukum kita, hukum Islam? Jadi dulu
di kitab apa namanya, di kitab Nihayatuz Zan itu pernah dijelaskan bahwasanya ida aujabal imam biwajibin ta'akkada wujubuh. Jadi apabila seorang imam ya atau pemimpin itu mewajibkan sesuatu, maka ta'akkada wujubuh. Itu akan semakin bertambah wajibnya. Wa idza aujaba mustahabbin, atau jika mewajibkan sesuatu yang sunnah, ya, contohnya sholat Idul Fitri itu sunnah, tapi kalau negara mewajibkan maka menjadi wajib hukumnya. Nah, kemudian apa namanya, negara itu mewajibkan sesuatu yang boleh, nah, maka itu menjadi wajib juga. Nah, dicontohkan di sana kalau apa namanya, hisab gitu ya. Jadi hisab rokok ya. Jadi apabila kalau rokok itu dianggap sebagai hal yang jais, apabila diwajibkan oleh negara untuk merokok semua, maka wajib hukumnya. Atau apabila dijelaskan oleh negara bahwasanya rokok itu membunuh dan sebagainya, dan rokok itu dilarang, maka juga menjadi wajib untuk menghindarinya. Karena sifatnya ketika sudah diwajibkan oleh negara, maka itu akan wajib menurut hukum fikih. Oke. Saya ada koreksi sedikit dari apa namanya, disparitas tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Rois itu, disparitas yang keempat yaitu fikih, itu dijelaskan bahwasanya fikih dihadirkan di tengah, bukan hanya sebagai hukum positif. Jadi tidak ada, hemat saya ketika mempelajari hukum positif itu, hukum positif tidak berawal dari hukum Islam, ya. Malah hukum Islam itu yang bisa malah hukum Islam itu bisa memperoleh dari hukum positif, ya. Jadi semua hukum positif yang ada di Indonesia itu yang ada korelasinya dengan hukum Islam, maka itu menjadi wajib dan menjadi hukum Islam, ya. Dan menjadi hukum Islam. Tapi kalau hukum Islam itu tidak bisa menjadi hukum positif, dan itu memang memang hadir di masyarakat sebagai etika sosial saja, ya. Apabila melanggar hukum Islam maka tidak ada hubungannya dengan hukum positif, kecuali dalam hukum positif itu memang ada penjelasannya tentang larangan-larangan tersebut. Oke, itu. Nah, kemudian berbicara tentang fikih peradaban, ya, yang saya ketahui itu fikih peradaban itu adalah proses proses menyinergikan, ya, pendekatan teoritik tekstual dan praksis rasional. Jadi fikih peradaban itu tidak jumut, ya. Itu juga teoritik tekstual, yaitu membahas tentang linguistik Quran, tentang azwun nujulnya, tentang uslub-uslub bahasanya, tentang apa maksud dari nas tersebut, dan juga tidak hanya berhenti di situ, tapi juga praktik rasional, yaitu realitas lingkungan. Jadi tadi disampaikan juga oleh Pak Materi bahwasanya hukum fikih itu ada kaulian dan juga ada manhajian, ya. Maka di sini di fikih peradaban itu mendorong kita untuk bermadhab manhajian, jadi tidak kaulian, ya. Mungkin ini juga bisa diterapkan di pesantren-pesantren yang mana ketika kita bermasul masail itu madhabnya kaulian, ya. Madhabnya kaulian. Kalau tidak ada perkataan dari para ulama, maka kemungkinan besar tidak akan diambil pendapatnya. Nah, tetapi karena ada fikih peradaban ini, kita belajar tentang madhab manhajian. Jadi bukan hanya kaulnya, tetapi manhajnya, caranya beliau para imam untuk membentuk suatu hukum bagaimana, dan itu bisa kita terapkan
di zaman sekarang. Dulu ya para imam-imam itu menerapkan hukum fikih itu dikontekstualkan, ya, dikontekstualkan. Jadi dari nas kemudian diturunkan ke kontekstual, dibuatlah suatu hukum fikih. Nah, sekarang apabila ada konteks atau kejadian empiris yang berbeda dengan kejadian masa lalu ketika para imam itu membentuk suatu hukum, maka otomatis harus berubah dong. Karena apa? Karena fikih itu tagoyur, ya, karena fikih itu tagoyur dengan tanda kutip, fikih yang tagoyur memang, ya. Karena fikih itu tagoyur. Jadi realitas lingkungan pada zaman sekarang itu juga harus dipertimbangkan. Jadi tidak hanya kaulian, mungkin ya, mungkin pada saat itu bisa dibenarkan fikih tersebut, hukum tersebut, tapi pada masa sekarang tidak bisa dibenarkan lagi. Itu bisa saja terjadi. Jadi kita tidak apa namanya tidak boleh kaku, ya, tidak boleh kaku dalam membuat suatu hukum atau mengamalkan suatu hukum. Kita punya ilmu yang namanya ilmu usul fiqh. Nah, kita bisa menggunakan ilmu usul fiqh, ya, untuk membuat suatu hukum yang baru. Tetapi kita juga harus memiliki ilmu-ilmu lainnya, ya, yang mendukung untuk bisa membuat suatu fatwa atau suatu hukum. Jadi seperti itu. Jadi sekarang hukum-hukum itu harus disesuaikan dengan realitas lingkungan. Jadi tidak semuanya kita berpacu pada kitab menurut imam ini, menurut imam ini, menurut imam ini, tidak, ya. Bisa jadi itu benar di zamannya, tetapi di zaman kita itu tidak bisa dilakukan kembali. Jadi benar di zamannya, salah di zaman kita, tapi bukan salah pendapatnya. Pendapatnya tetap benar. Ya, yang salah itu adalah ketika fikih itu diterapkan pada zaman sekarang. Oke, meskipun kalau kita pakai bahasa positif, fikih yang dihasilkan oleh para ulama itu merupakan jurisprudensi Islam, ya. Tapi tidak bisa kita tetapkan itu sebagai jurisprudensi yang selamanya, ya. Itu masuk terhadap jurisprudensi yang tagoyur, ya. Masuk pada jurisprudensi tagoyur. Kalau di istilah apa namanya, di istilah hukum positifnya itu bisa diajukan sebagai judicial review. Nah, kita ini sekarang itu sebagai MK-nya, ya, sebagai Mahkamah Konstitusinya yang memutuskan untuk bahwasanya hukum itu sekarang sudah waktunya di judicial review, ya. Jadi saya kira waktunya kita judicial review hukum-hukum yang ada pada zaman dahulu yang dibuat oleh para imam-imam, kemudian dikontekstualkan di zaman sekarang dan harus berubah, ya, dengan perkembangan zaman dan ya, dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi ini. Oke, saya kira itu hanya tanggapan. Saya kira itu tanggapan dari saya, tidak terlalu banyak karena setelah ini masih kita harus diskusikan karena tanggapan bukan pemateri, hanya menanggapi beberapa yang dipresentasikan oleh pemateri Ustadz Khairul Rais tadi. Saya kira cukup, Pak Dokter kandidat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang sejak dulu beliau memang sering memberikan insight-insight yang out of the box, ya. Jadi berarti banyak yang disampaikan, hal-hal yang menarik dari beliau. Tapi saya mungkin akan mengutip salah satunya tadi terkait tentang bahwa tidak ada yang namanya positivisasi hukum Islam. Jadi hukum Islam menjadi satu hukum positif. Tapi yang ada adalah hukum positif itu menjadi sebuah hukum Islam. Nah, ini menarik sekali, ya, karena ini mungkin bisa ditanggapi oleh para sarjana atau para master hukum Islam yang ada di sini. Ada Mas Maimun, ya, ini, ya, ada kemudian Mas Yuga, kemudian ada Mbak Alfi, ya, ini dosen UIN Malang ini beliau. Ada Mbak Zuhrotun Nikmah, ini dosen UB. Nah, ini banyak sekali dosen-dosen, ya, ini.
Jadi kemudian ada ini saya adiknya Lampard ini kayaknya saya tahu ini adiknya Lampard ini. Beliau pernah juara Basul Masail bersama Mas Muksid ini. Ya, ini sepertinya saya tahu beliau ini. Baik, acara selanjutnya adalah tanya jawab pada para peserta. Kami audien, kami persilakan. Nah, ini kan langsung ini Pak juara Basul Masail ini, adiknya Lampard. Silakan bisa disampaikan. Nah, ini luar biasa ini Mas Rama ini. Silakan Mas Rama disampaikan keluh kesahnya. Oh ya, Kritik juga tidak masalah. Monggo. sebelumnya saya memperhatikan pertama keterkaitan hukum fikih hadroh atau fikih peradaban ini yang mana dipaparkan oleh Saudara Rois dan Mas Muksid mungkin, yang mana di sini mencakup bahwasanya hukum peradaban ini hanya mencakup pada perkara politik dan sosial saja. Yeah. Namun harus diperhatikan juga, saya pernah membaca, mungkin ya ini bukan dari NU mungkin, ini saya membaca Safi Ma'arif karena beliau ustadz saya juga orang Muhammadiyah, jadi saya membaca bukunya yang ada di sana itu tentang membangun peradaban dan keadilan. Jadi di sana itu disebutkan bahwasanya fikih peradaban itu membahas juga tentang bagaimana fikih itu memiliki upaya tujuan yang untuk bermartabat, untuk keadilan, untuk yang berkelanjutan atau yang bisa yang sekarang kita sebutkan sustainable sekarang ini. Nah, itu harus dibahas konkret seperti halnya pembahasannya etik berkaitan dengan sustainable ini berkaitan dengan lingkungan hidup, itu juga berkaitan dengan ini ya. Contoh sekarang yang kita bahas itu tentang orang NU ya, Muhammadiyah kemarin ikut andil di dalam tambang batu bara. Dan ini tambang batu bara kan tidak tentu ada kerusakan-kerusakan yang disebabkan di dalam lingkungan ini. Nah, di sini tentu ada sangkut pautnya dengan sustainable tadi. Oleh karena itu saya bingung di dalam penggalian hukum fikih peradaban ini, apakah dia hanya berdasarkan formalitas dan legalitas saja atau melihat sosial dan budaya juga. Soalnya apa? Ini akan nanti bertentangan satu sama lain. Contoh halnya yang terbaru itu ada yang tahu tubektomi. Jadi perempuan itu kalau sekarang itu kalau perempuan kan kalau dia melahirkan sesar itu berapa kali batasnya? 2 kali atau 3 kali dia. Nah, itu biar mereka tidak bisa melahirkan lagi, karena kalau melahirkan lagi itu akan berbahaya tubektomi, yaitu diputus saluran rahimnya. Nah, dan ini kalau melihat dengan hasil fikih-fikih yang terdahulu, ya fikih-fikih terdahulu seperti halnya ya kita sebut saja hasil KABI saja itu kita dulu kan masih bertentangan, ada yang tidak memperbolehkan bahkan mengharamkan. Nah, di sini kalau tidak dilakukan tubektomi maka perempuan ini akan menyebabkan kematian. Nah, ini kan tentu harus berkaitan dengan yang disebutkan Mas Rois tadi tentang sosial. Dan ini akan dengan hukum fikih kita yang mana memutuskan saliran untuk melahirkan itu tidak diperbolehkan ya, seperti hanya dengan hasil fikih kita yang selama ini. Nah, ini bagaimana kita menanggapi yang hasil yang kayak gini itu antara hukum hasil yang terdahulu dengan yang sekarang ini sulit untuk digabungkan seperti perkara sosial yang sekarang itu, dan juga contoh tentang hukum lingkungan yang sering terjadi sekarang itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mantap sekali ya. Jadi saya kira ada 2 poin yang disampaikan oleh Mas Rama. Pertama terkait
bagaimana fikih hadorah kemudian melihat masalah lingkungan atau sustainability, karena mungkin selama ini yang disampaikan dalam diskusi-diskusi fikih peradaban itu jarang untuk menyinggung yang namanya lingkungan. Mungkin baru-baru ini saja kemudian Gus Ulil itu di dalam Facebook-nya secara berantai menulis tentang fikih lingkungan, dan itu apakah itu terkait dengan fikih peradaban juga masih belum bisa dipastikan. Nah, mungkin nanti Mas Rois bisa menjawab bagaimana fikih hadorah melihat lingkungan. Kemudian yang kedua tadi terkait kesulitan kita untuk mengaitkan atau mengkontekstualisasikan mungkin ya yang ingin sampaikan. Jadi hukum fikih klasik yang ada dulu terkait tubektomi itu mengatakan kalau kita merujuk pada fikih terdahulu itu tidak boleh. Tapi kalau kita lihat kondisi sosial sekarang, nah itu kalau kita masih saja menggunakan fikih yang dulu itu sulit. Nah itu seperti apa, Monggo? Oke, terima kasih beberapa tanggapan dan beberapa pertanyaan ya yang mungkin diajukan tadi itu membuka cakrawala berpikir kita lebih luas lagi ya. Sebelumnya suara saya nyambung gitu. Nyambung, jelas. Oh iya. Sebelum menanggapi dua hal yang kemudian disampaikan oleh Mas Rama tadi, dalam PPT yang kemudian di poin 4 tadi tentang fikih dihadirkan di tengah-tengah masyarakat sebagai etika sosial bukan hanya sebagai hukum positif negara, itu hemat saya fikih itu kan bagaimana kemudian pemahaman fikih itu mengakar lah di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga implementasinya itu betul-betul kalau dalam hukum positif itu mungkin tentang apa itu dalam metodologi pendidikan itu tentang das Sollen dan das Sein-nya itu sinkron. Terus saya juga apa itu sempat berpikir tadi tentang positifikasi hukum negara. Mungkin dasar filosofis yang bisa kita tinjau berkenaan dengan ini. Di Al-Quran disebutkan wa'ati Allah wa rasul wa ulil amri minkum, kan kayak gitu. Fa'in tanazatum farudduhu ilallah wa rasul. Hemat saya memang kita sebagai muslim mempunyai khitab dan kewajiban untuk kemudian bagaimana kita ini menerapkan tentang hukum Allah dan hukum Rasulnya, pemahaman-pemahaman kita tentang itu, dan juga kita dituntut ketaatan kepada ulil amri. Namun ketika ada diskontinuitas tentang itu, kita diterintah untuk kemudian kembali kepada nilai-nilai yang kemudian tersemai di dalam syariat. Maksudnya dalam konteks hari ini mungkin banyak hal yang kemudian di dalam beberapa kebijakan negara ini, karena memang negara kita bukan negara yang berdasarkan atau bukan negara Islam lah, bukan negara Islam, sehingga di dalam perumusan beberapa hal itu beberapa nuansa keislamannya itu cenderung alfa. Mungkin yang terbaru tentang alat kontrasepsi itu kemana yang sempat rame di media sosial dan seterusnya. Maksud saya begini teman-teman, kita ini sekarang mempunyai kepentingan bersama untuk bagaimana mewarnai beberapa hal kekinian, beberapa fenomena kekinian menggunakan bagaimana sebenarnya ini dibicarakan dalam syariat dan seterusnya. Bukan kemudian memaksa-maksakan pemikiran-pemikiran terdahulu untuk kita paksakan menjadi justifikasi terhadap beberapa hal yang kemudian ada dalam konteks hari ini. Inilah yang kemudian nyambung dengan
pertanyaannya Mas Rahmat tadi, kita mempunyai kesulitan untuk mengadaptasikan beberapa fikih klasik terhadap realita kontemporer hari ini. Yaitu memang kesulitan kita bersama, teman-teman. Karenanya kita penting untuk kemudian memahami dinamika sosial ini, tidak hanya, memang kita tetap harus menalarnya dari pola-pola pemikiran yang kemudian disampaikan oleh para ulama dulu. Tapi bagaimana kemudian sekarang itu pertaruhannya adalah apa yang dimaksudkan dalam spirit al-Islamu sholihun fi kulli zaman wa makan ini dapat diterima gitu. Diterima secara rasional dan seterusnya. Meskipun agama ini tidak hanya mengedepankan rasionalitas ya, tapi penerimaan dan seterusnya. Terus juga berkenan dengan tabang ya. Tadi saya sampaikan, saya pernah menulis tentang konflik of interest ya, konflik kepentingan tentang pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Di sana ada satu kaidah yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pijakan di dalam menilai dan kemudian kita merespon beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam aspek ini. Ada kaidah yang berbunyi ida ta'arodo, oh bukan mana? Entah. Kan dalam konteks kenegaraan ini fundamental kaidah fikihnya sebagai dimensi epistemologi dalam presentasi saya tadi itu ada kaidah yang berbunyi tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Juga ada kaidah juga yang berkaitan dengan itu yang berbunyi kullu tasarrufin ta'aqadu an tahsili maqsudihi fa huwa batil. Setiap tasarruf kebijakan pemerintah yang kemudian itu kontradiksi dengan maksud dari kebijakan tersebut, dari tujuan kebijakan tersebut dipositifikasikan, ditetapkan, maka tasarruf yang sedemikian itu disebut tasarruf yang batil. Artinya itu tidak bisa kemudian diterima atau kemudian diamini oleh kita sebagai muslim. Hemat saya demikian. Terus apa itu tentang fikih hadroh ini, maksudnya itu kalau dari struktural PB itu terlalu kecenderungan membahasnya itu kepada sesuatu yang bersifat fikrisias ya. Itu bisa teman-teman lihat dari 5 poin rekomendasi yang kemudian dihasilkan dari 250 serial halako yang dilaksanakan. Ya mungkin ini yang kemudian menjadi PR bersama dalam konteks pengembangan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kemudian ditambah dan disempurnakan oleh beliau Ustadz Abdurrahman Muksid. Ya, terima kasih. Langsung saja Mas Muksid mungkin bisa menambahi. Oke. Saya kira saya bukan menambah ya, malah timbul pertanyaan. Oke, dalam konteks apa namanya siasah perpolitikan di masalah politik hukum itu sesuai dengan tadi apa namanya dasar tadi itu bahwasanya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum itu. Nah, ulil amri itu konteksnya adalah hukum positif. Konteksnya adalah hukum positif yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu hukumnya itu yang dibuat oleh imam, yang dibuat oleh pemerintah, yaitu hukum positif berupa undang-undang, berupa perpu, permen, berupa juga perda. Nah, itu kalau konteks nasional. Kalau internasional, apakah kita ikut PBB gitu? Jadi kalau internasional, kalau nasional mungkin enak kita namanya bisa sesuaikan karena hukum positif yang ada di Indonesia itu memang sesuai dengan kondisi
masyarakat di Indonesia. Ya. Kalau itu internasional seperti apa? Ya. Jadi kalau hukumannya internasional seperti contohnya ya aturan-aturan yang dibuat oleh PBB itu kan juga imam, ya. Itu kan juga imam. Apakah itu menjadi hukum positif nantinya? Apakah itu menjadi hukum Islam nantinya ketika itu ditentukan oleh PBB hukumnya itu? Yang pasti kalau PBB menentukan demikian, Indonesia harus ikut. Oke, itu saja mungkin, Mas Abror. Iya, ini malah menarik ini ya. Jadi apakah kemudian PBB itu adalah ulil amri seluruh dunia sehingga dengan begitu wajib ditaati? Ini juga mungkin menjadi persoalan baru. Mungkin Mas Rois sebelum kita kembali ke Mas Rama bisa menanggapi hal ini. Oke, oke. Ini menarik ya, karena ini masuk dalam skup apa yang kemudian dibicarakan dalam beberapa serial. Dan kemudian itu masuk dalam rekomendasinya PBNU di dalam membahas tentang fikih peradaban ini. PBNU mendukung dan berpandangan bahwa penerimaan terhadap misal yang kemudian menjadi kesepakatan dengan PBB, contohnya kayak orientasi tentang yang mempunyai orientasi kepada perdamaian dan semuanya itu dalam pandangan PBNU itu didukung, diterima. Meskipun itu dalam hemat saya pribadi itu membutuhkan kajian mendalam ya dari konteks dari aspek pemikiran dan seterusnya. Tapi poinnya adalah penerimaan PBNU itu didasarkan kepada sejauh mana kemudian hal tersebut berorientasi kepada kemaslahatan yang kemudian bisa diwujudkan. Karena gini teman-teman, definisi politik itu menarik ya kalau kita lihat di literatur ulama salaf. Contohnya seperti definisi yang disampaikan oleh Ibnu Uqil ya dari madhab. Beliau itu mendefinisikan bahwa as-siyasatu makana fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqrabu ila shalah. Politik itu dulu didefinisikan sebagai setiap upaya untuk mengantarkan manusia dekat dengan sholah, itulah kemaslahatan, wa ba'du anil fasad, dan menjauhkan manusia dari fasad, kerusakan. Wa ilam yadha'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la nazala bihil wahyi. Kendati pun Nabi tidak pernah kemudian secara spesifik atau secara eksplisit mengatakan ini batas-batasnya dan seterusnya, dan meskipun tidak ada wahyu tentangnya. Jadi menarik kalau kita berpikir tentang politik yang kemudian dibicarakan oleh ulama terdahulu. Mungkin hari ini kita cenderung kemudian pesimistik terhadap beberapa realita politik praktis hari ini, karena masuk dalam kategori al-Islamu mahjubun bil muslimin, itu orang-orang muslim hari ini kemudian menjadikan politik itu hanya kemudian pemuas golongan, individu dan seterusnya. Mungkin itu gitu loh. Mungkin bisa saya tanggapi demikian. Baik, terima kasih Mas. Mungkin terkait apakah kemudian PBB ini menjadi ulil amri, kita bisa mempertimbangkan apakah resolusi PBB itu adalah hukum yang mengikat. Nah, kalau dia memang mengikat, berarti kan dia sebagaimana hukum positif ya. Kalau kita misal googling sekilas, kita bisa menemukan bahwa di antara hukum internasional yang paling mengikat itu adalah resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Nah, mungkin, tapi itu secara singkatnya, nanti kita bisa bahas lebih mendalam terkait hal ini. Nah, kemudian kembali ke Mas Rama, apa ada tanggapan? Monggo.
Ini Mas Rama biasanya masalah politik ini lancar sekali gitu. Mas Rama. Ini menghilang beliau ini. Ya, mungkin sembari kita menunggu Mas Rama, mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena sudah jam 9:30. Kalau ada, monggo yang ingin menyampaikan keluh kesahnya. Satu saja, karena sudah 9:30 lebih. Atau tanggapan-tanggapannya terkait hal tadi. Mengenai positivisasi hukum Islam tadi juga menarik sebetulnya ya. Kalau masih belum ada, saya ingin menanggapi tentang tadi tentang apa itu penerimaan terhadap piagam PBB tadi. Ya, ya. Ini coba kemarin saya sempat baca-baca ya di itu kitabnya Syekh Baswaili, usul fikihnya Syekh Baswaili dalam pembahasan tentang ijma ya, tentang paham ijma. Di sana itu salah satu dhabitnya ijma itu ayyakuna al-majmu'una min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila anqal yushtaratu ayyakuna ahlul ijma. Ini kan bagaimana kita semisal ya presiden kita bersepakat untuk kemudian menerima atau kemudian menolak terhadap piagam PBB misal. Itu kalau berdasarkan ini ya itu tidak bisa gitu. Karena kayak gini pandangannya beliau. Tadi yustatu ayakun ahlul ijma alladhi wa mahallul bahthi minal muslimin wa hum kullu man ajaba da'wata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amana bima ja'a bihi. Wal ulama ittafaqu ala annahu la ibrata bil kafir fi hadzal mawdu'. Wa la ibrata aidan bi ittifaqil al umma as-sabiqah. Anal kafir wa ghairu maqbulul qawli fi masail dinina. Ketika memang orientasinya itu berkaitan dengan aspek-aspek keagamaan, maka ini tidak bisa gitu. Tapi dalam apa tadi saya coba lihat tadi dalam mana lah nih sebentar. Imam Syafi'i itu kan ketika berbicara tentang politik itu beliau dawuhnya itu la siyasata illa ma waqafa syari'. Tidak ada konsolidasi politik itu kemudian sah kecuali hal tersebut mencocoki terhadap orientasi dari syariat. Mungkin itu sebagai respon ya terhadap tadi itu. Baik. Terima kasih. Saya mungkin ingin menanggapi sedikit tadi terkait apa rumusan fikih sosial yang disampaikan oleh Sahal Mahfud terkait fikih itu sebagai etika sosial bukan hukum positif. Saya kira memang pendapat ini yang disampaikan oleh Mbak Sahal itu beliau memikirkan bagaimana keragaman Indonesia yang itu ada masyarakat non-muslimnya. Sehingga kalau misal kita hanya mempositifkan hukum Islam menjadi satu undang-undang, itu akan mencederai keragaman kita sendiri. Itu saya kira mungkin itu yang mungkin jadi salah satu pertimbangan Mbak Sahal. Cuman saat ini itu banyak sekali upaya baik dari akademisi ataupun praktisi itu untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Jadi kemudian banyak upaya akademisi baik Indonesia atau luar negeri katakanlah Al-Fasi itu dalam kitabnya beliau mengatakan bagaimana atau merumuskan bagaimana caranya agar hukum Islam itu menjadi satu hukum positif. Kemudian para sarjana-sarjana
UIN itu juga banyak yang merumuskan bagaimana hukum Islam jadi hukum positif. Jadi sepertinya ini menjadi satu pertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Sal tadi. Karena kalau memang kita pada akhirnya akan menggolkan hukum Islam jadi hukum positif, apakah kemudian tidak mencederai mereka yang beragama non-Muslim? Tapi kemudian mereka juga ini tidak sekonyong-konyong, oke, hukum Islamnya berbunyi seperti ini, kita positifkan, tidak. Tapi ada upaya-upaya misal yang dirumuskan oleh Kunto Wijoyo, itu mengatakan satu rumusan namanya objektifikasi. Jadi objektifikasi itu adalah mengalih bahasakan satu nilai dengan kata lain tanpa mengurangi substansi dari nilai itu. Contohnya adalah misal amar ma'ruf itu oleh Kunto Wijoyo diartikan sebagai humanisasi. Nah, jadi ketika kita maunya itu amar ma'ruf, tapi kalau mau dijadikan hukum positif, jangan pakai amar ma'ruf, tapi pakai humanisasi. Padahal di bawah humanisasi itu nilainya sama dengan amar ma'ruf. Itu mungkin upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mempositivisasikan hukum Islam. Ini seperti itu. Nah, itu Mas Ramas ini masih angkat tangan. Sebelum kembali kepada pemateri untuk menyampaikan konklusi atau pesan-pesan, mungkin Mas Rama bisa menanggapi dulu tadi yang telah disampaikan oleh pemateri. Ya, mungkin fikih peradaban ini sangat menarik bagi saya dan kita semua untuk didalami lagi. Tadi mengenai batasan-batasan tadi kan belum sepenuhnya final mencakup baru politik tadi sama sosial ya. Berarti nanti mungkin ada perkembangan. Soalnya apa? Saya membaca itu di dalam bukunya Syafi'i Ma'arif, nanti mungkin baca-baca, itu judulnya Membangun Peradaban dan Keadilan. Itu beliau, walaupun beliau Muhammadiyah, tapi beliau itu pemikirannya sangat-sangat kontemporer. Itu mengatakan bahwasanya fikih peradaban itu ya berkaitan dengan keberlanjutan tadi. Maka tentu ini berkaitan dengan sustainable tadi. Maka oleh karena itu saya minta ke depannya bukan hanya pada politik saja, bukan hanya sosial saja, namun juga berkaitan dengan keadilan sosial. Keadilan seperti hanya pada masyarakat atau yang lainnya mungkin itu, atau juga lingkungan. Dan mungkin yang Abror tadi bilang, untuk memformalitaskan hukum positif hukum agama kepada hukum positif ya mungkin itu sangat sulit, tapi kita lihat juga nilai-nilai di dalam Profesor Presihab itu di dalam upaya memodernkan peradaban itu bukan dengan cara memformalkan satu hukum positif, tapi dengan nilai-nilai universal pada Islam itu dimasukkan di sana. Ya seperti tadi itu, seperti hukum yang harusnya amal ma'ruf tadi diubah dengan humanity tadi. Ya mungkin itu saja dari saya. Tambahannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rama. Ini Muhammad NU. Baik, monggo ke Mas Muksid dulu, baru ditutup dengan Mas Rais ya. Oke, terima kasih Mas Abror. Oke, mungkin satu satu pembahasan dari saya yang terakhir. Saya kira yang saya pahami tentang fikih peradaban itu basisnya kemaslahatan. Ya. Basisnya kemaslahatan. Jadi fikih peradaban itu meskipun dilihat dari linguistik Qur'annya, kemudian realitas lingkungan, tapi basisnya tujuannya itu kepada kemaslahatan. Jadi di dalam bukunya Mas Rois juga maqasidus syariah ya, sebagai landasan dari fikih peradaban ini. Nah, mengingat pendapatnya At-Tufi tadi, idza ta'aradal maslaha wal nusus quddimal maslahah. Ya, apabila ada nas yang
yang tidak sama, yang bertolak belakang dengan maslahah, maka maslahah yang didahulukan. Dengan cara apa? Dengan cara merubah pola pikir kita terhadap penafsiran terhadap Al-Quran itu. Jadi, saya kira semua hukum yang diciptakan ya dari dalam undang-undang, meskipun juga dari PBB, ya, kalau itu basisnya maslahah, ya, basisnya masalah, meskipun itu bertentangan dengan kalau itu bertentangan dengan nas, maka ada yang salah dengan pemahaman nasnya. Saya kira saya kok berpikirnya seperti itu ya. Jadi kalau ada putusan PBB, ada undang-undang yang itu sifatnya maslahah ammah, ya, maslahah kepada semua masyarakat Indonesia, maslahah kepada masyarakat dunia, ya, saya kira itu yang paling cocok untuk Al-Quran. Dan yang harus dirubah, ya, yang harus dirubah bukan Al-Qurannya, yang disalahkan bukan Al-Qurannya, tetapi cara pandang kita menafsirkan Al-Quran. Jadi tafsirnya yang harus disalahkan, tafsirnya yang harus dirubah, bukan nasnya. Ya, jadi mungkin usulan kami pribadi di sini bisa jadi itu masuk aturan-aturan yang pada dasarnya mungkin bertolak belakang dengan nas itu bisa kita masukkan kalau itu kita anggap maslahah ammah, ya. Yang dirubah pola pikirnya, yang dirubah apa? Penafsirannya terhadap ayat-ayat. Yang semestinya ayat itu tidak bertentangan dengan maslahah ammah yang ada ini. Oke, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya adalah Waalaikumsalam. tergantung mindset ya. Nah, ya ini selanjutnya penutup terakhir oleh Ustadz Khairul Rais pada beliau yang mengaturkan. Terima kasih atas semuanya kepada teman-teman atas waktunya dan kesempatannya malam ini. Beberapa hal yang kemudian disampaikan mungkin menjadi bahan mutolaah kita, terutama saya pribadi dalam konteks ini. Namun yang menjadi penting ke depan kita lakukan, kita untuk tidak jenuh kemudian melakukan beberapa kajian mungkin yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dari bahwa thalabul ilmi itu istimror ya, terus menerus untuk kemudian menjadikan pandangan-pandangan Islam, nilai-nilai Islam dan beberapa gagasan-gagasan yang terdapat dalam ajaran Islam ini bisa diterima gitu, melalui pendekatan yang rasional, yang kemudian dari hal itu kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan. Minimal tugas kita sebagai seorang insan akademik ya, kita tetap harus berupaya menjadikan apa yang kemudian kita pelajari ini bermanfaat, meskipun dalam konteks hanya nulis paper. Kadang-kadang saya juga bingung gitu, ini enggak manfaatnya hanya kemudian manfaat formal gitu, kebutuhan akademik gitu. Tapi setelah saya jalani, saya menemukan banyak hal-hal baru ya, sebagai cara dan pola pandang terhadap beberapa hal yang menjadi fenomena hari-hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Rektor Masnawi Institute. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, juga kepada Afinal Karim, Ustadz Abdurrahman Muksid, Pak Kaprodi ini. Mohon doanya dan terima kasih atas perkenan bisa sama-sama melakukan diskusi dalam forum ini. Kurang lebihnya dari saya, juga kepada teman-teman yang hadir di Zoom ini, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Khairul Rais atas pemaparannya terkait buku terbarunya Fiqhul Hadharah, dan mudah-mudahan kita semua dapat dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau semua, dan yang ingin membeli bukunya bisa langsung menghubungi beliau ya.
Bukunya Di- sudah habis, Pak. Wah, sudah habis jadi laris manis. Ditunggu cetakan keduanya ya. Baik, itu saja kira-kira diskusi kita pada malam hari ini. Saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih juga pada semua teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Pada kedua pemateri juga terima kasih sudah mau meluangkan waktunya, Pak Kaprodi dan juga Ustadz Khairul Rais sebagai penulis buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.